Gereja muda tentu seperti dalam kitab kebijaksanaan itu bodoh. Bukan berarti pikirannya atau kemampuannya yang kurang, tetapi di sini soal pengalaman. Oleh karena itu, sebagai gereja muda tentu ada sekian banyak hal yang harus dimulai. Contoh, untuk menggerakkan umat, yang dibutuhkan adalah sebuah teladan. Kalau saya misalnya atau romo-romo lain pergi ke stasi, yang di sini dikesankan adalah gereja atau romo mencari umat, bukan umat mencari romo. Iman bangkit kalau ada tujuan yang pasti. Kalau orang yakin bahwa disinilah yang mau dikejar. Maka sebagai petugas pastoral, para pastor, para suster, awam yang merasul, semuanya berusaha membangkitkan tujuan ini loh yang mau kita capai. Ketika orang menemukan tujuannya, pasti itu akan lebih gampang untuk. Nah, tujuannya jelas, mencari kerajaan Allah. Nah, ini yang seringkali kerajaan Allah itu seperti apa? Nah, sekarang mencari kerajaan Allah, kalau kondisinya seperti di Kasongan ini, sementara ekonomi masih kurang dan seterusnya lah. Nah, ya orang harus menemukan bagaimana menjadi kenyang dulu. Nah, orang saling membantu dan ini. Maka di sini ada program setiap Natal dan Paskah ada aksi sembako bersama yang nanti dari umat ke umat, yang kemudian yang kekurangan mendapatkan kekuatan sehingga dengan perut yang kenyang dapat melihat Allah yang baik. Nah, perut lapar kan seringkali sulit menemukan Allah yang baik. Nah, ini ya. Kadang-kadang saya ditanyain, ngapain bangun yang gede-gede kayak gini? Saya hanya berpikir, kalau saya hanya berpikir saat ini tentu nggak perlu. Tapi kita melihat bahwa gereja masa depan. Kita nggak tahu kondisi sosial, politis, dan seterusnya. Membangun ini saja harus perjuangan yang berat dari sisi dari sisi hukum. Apalagi di masa mendatang dan seterusnya, kita nggak tahu semua. Maka saya dan umat sekalian berpikir bagaimana untuk mempersiapkan bagi masa depan. Sama seperti, kenapa kamu bangun rumah untuk anakmu? Karena anakku harus baik di masa depan. Sesama sebenarnya. Membangun itu adalah untuk masa depan. Dan dalam kerangka membangun, orang harus memiliki pengalaman akan iman. Disitulah sebenarnya orang menemukan pembangunan iman. Jadi keduanya berjalan secara nyata kelihatan, tapi iman dalam pengalaman proses ini harus nyata. Target paroki akhirnya seluruh kehendak Allah aja lah.